Pernahkah kamu merasa hatimu seperti mengetahui sesuatu, bahkan sebelum kejadian itu benar-benar terjadi? Bukan karena kamu pintar menebak, bukan pula karena kebetulan semata. Ada orang-orang tertentu yang Allah beri kepekaan lebih halus, pandangan batin yang lebih tajam, dan perasaan yang lebih dalam. Mereka sering disalahpahami, dianggap terlalu sensitif, terlalu pendiam, atau terlalu banyak berpikir. Padahal bisa jadi, merekalah orang-orang yang memiliki intuisi tinggi. Jika kamu sering merasakan hal-hal yang akan kita bahas dalam video ini, mungkin bukan kebetulan kamu sedang menontonnya. Peka terhadap perasaan orang lain. Orang yang memiliki intuisi tinggi seringkali dianugerahi kepekaan hati yang sangat halus. Sampai-sampai mereka bisa merasakan perubahan emosi orang lain tanpa harus mendengar satu kata pun. Saat orang lain melihat senyum, mereka justru menangkap kesedihan yang disembunyikan. Saat orang lain merasa suasana baik-baik saja, hati mereka justru terasa berat, seolah ada beban yang tak terlihat. Kepekaan ini bukan hasil belajar semata, tetapi hasil dari hati yang terbiasa jujur terhadap rasa dan tidak menutup diri dari perasaan. Mereka mampu membaca bahasa tubuh, nada suara, bahkan jeda dalam kalimat yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Sebuah tarikan napas yang terlalu panjang, tatapan mata yang kehilangan cahaya, atau senyum yang tidak sampai ke mata. Semua itu tertangkap jelas oleh hati mereka. Bukan karena mereka sok peka, tetapi karena batin mereka bekerja lebih dulu sebelum pikiran sempat menganalisis. Itulah sebabnya seringkali mereka merasa ada yang tidak beres, meski tidak tahu harus menjelaskannya dengan kata-kata. Kepekaan terhadap perasaan orang lain membuat mereka mudah tersentuh oleh penderitaan sekitar. Mereka bisa ikut merasa sedih hanya dengan melihat seseorang berusaha kuat di tengah luka yang belum sembuh. Terkadang air mata mereka jatuh bukan karena masalah pribadi, tetapi karena menyaksikan orang lain berjuang dalam diam. Inilah empati yang lahir dari intuisi. Empati yang tidak dibuat-buat. Empati yang muncul secara alami dari hati yang lembut. Namun, kepekaan ini juga memiliki sisi yang tidak selalu mudah. Orang berintuisi tinggi sering memikul beban emosi yang sebenarnya bukan miliknya. Mereka membawa pulang kesedihan orang lain, memikirkannya di malam hari, dan mendoakannya dalam keheningan. Tanpa disadari, hati mereka menjadi tempat persinggahan banyak rasa yang tidak pernah mereka ungkapkan. Jika tidak dijaga, kepekaan ini bisa berubah menjadi kelelahan batin yang mendalam. Karena itu orang yang memiliki intuisi tinggi sering tampak lebih pendiam dan berhati-hati dalam bersikap. Mereka tidak asal berbicara karena tahu bahwa satu kalimat bisa melukai hati orang lain. Mereka menimbang kata, memilih nada, dan mempertimbangkan perasaan lawan bicara. Bagi mereka, menjaga perasaan orang lain bukan kewajiban sosial semata, tetapi panggilan batin yang sulit diabaikan. Kepekaan terhadap emosi juga membuat mereka lebih mudah dipercaya. Banyak orang merasa aman bercerita kepada mereka, bahkan tanpa tahu alasannya. Seolah ada ketenangan yang terpancar. Sebuah ruang aman di mana seseorang bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Orang berintuisi tinggi jarang memberi nasihat yang menggurui. Mereka lebih banyak mendengar, karena mereka tahu bahwa didengarkan seringkali lebih menyembuhkan daripada diberi solusi. Meski demikian, mereka sering lupa menjaga diri sendiri. Terlalu fokus memahami orang lain. Mereka mengabaikan luka dan kebutuhan batin sendiri. Mereka terbiasa menjadi penyangga emosi, tetapi jarang bersandar. Inilah ujian terbesar bagi orang berintuisi tinggi. Belajar menetapkan batas, belajar berkata cukup, dan belajar menyadari bahwa mereka juga berhak untuk dilindungi. Kepekaan hati ini sejatinya adalah anugerah besar jika diarahkan dengan benar. Dengan kesadaran dan kebijaksanaan, intuisi yang peka bisa menjadi jalan kebaikan, penguat hubungan, dan sumber kedamaian. Namun tanpa pengelolaan, ia bisa menjadi sumber kelelahan dan kesedihan yang tidak berujung. Karena itu, orang berintuisi tinggi perlu waktu untuk diam, merenung, dan membersihkan hati dari beban yang bukan miliknya. Dalam pandangan spiritual, hati yang peka seringkali lahir dari jiwa yang dekat dengan nilai kebaikan. Hati yang terbiasa jujur, rendah hati, dan penuh kasih, lebih mudah menangkap getaran perasaan orang lain. Kepekaan ini bukan untuk merasa lebih tinggi, tetapi untuk menjadi lebih bermanfaat. Ia bukan tanda keistimewaan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan kebijaksanaan. Jika kamu merasa sering memahami orang lain lebih dalam daripada yang mereka katakan, jika hatimu mudah tergerak oleh kesedihan sekitar, dan jika kamu sering merasa lelah tanpa tahu sebabnya, mungkin kamu adalah salah satu dari mereka yang memiliki intuisi tinggi. Ingatlah, kepekaan hatimu adalah cahaya, bukan beban. Jaga ia dengan doa, seimbangkan dengan batas yang sehat, dan gunakan untuk menebar kebaikan, bukan untuk melukai diri sendiri.
sering merasa tahu tanpa alasan yang jelas. Orang yang memiliki intuisi tinggi seringkali mengalami sebuah perasaan aneh yang sulit dijelaskan dengan logika, yaitu rasa tahu yang muncul begitu saja tanpa didahului oleh bukti atau perhitungan. Mereka tidak bisa menunjukkan data, tidak mampu merinci alasan, namun hatinya seakan memberi isyarat bahwa sesuatu akan terjadi atau sebuah keputusan perlu dipertimbangkan ulang. Perasaan ini datang dengan lembut, tidak memaksa, tetapi cukup kuat untuk membuat mereka berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, ada apa sebenarnya yang sedang dirasakan oleh hatiku? Rasa tahu ini sering muncul di saat-saat yang tidak terduga, seperti ketika hendak mengambil keputusan penting, bertemu seseorang baru, atau berada di persimpangan hidup. Tanpa sebab yang jelas, hati mereka terasa mantap atau justru menolak. Bukan karena prasangka, melainkan karena batin mereka menangkap sesuatu yang belum disadari oleh pikiran. Disinilah intuisi bekerja, mendahului logika, seolah ingin melindungi sebelum kesalahan benar-benar terjadi. Sayangnya, banyak orang dengan intuisi tinggi belajar meragukan perasaan ini. Karena lingkungan sering mengajarkan bahwa segala sesuatu harus bisa dijelaskan secara rasional. Ketika mereka mengatakan aku merasa tidak enak, seringkali dianggap berlebihan atau tidak masuk akal. Akibatnya, mereka memaksa diri untuk mengabaikan firasat, hanya untuk kemudian menyadari bahwa rasa itu ternyata benar. Pengalaman-pengalaman inilah yang perlahan mengajarkan bahwa suara hati tidak datang tanpa sebab. Perasaan tahu tanpa alasan ini sejatinya lahir dari akumulasi pengalaman, kepekaan emosi, dan kesadaran batin yang tinggi. Hati mereka membaca pola-pola halus yang tidak tertangkap oleh pikiran sadar. Seperti seseorang yang sudah lama berlayar, ia bisa merasakan perubahan angin sebelum badai datang. Ia tidak melihat awan hitam, tetapi tubuh dan instingnya sudah bersiap. Begitulah intuisi bekerja dalam kehidupan manusia. Orang berintuisi tinggi tidak serta-merta mengikuti rasa tanpa pertimbangan. Mereka belajar menyeimbangkan intuisi dengan akal sehat. Intuisi memberi arah, akal memberi pertimbangan. Ketika keduanya selaras, keputusan yang diambil terasa lebih tenang dan tidak menyisakan penyesalan. Namun ketika intuisi diabaikan sepenuhnya, seringkali hati terasa berat, seolah berjalan melawan arus batin sendiri. Rasa tahu ini juga sering hadir sebagai peringatan halus. Hati terasa tidak nyaman ketika berada di lingkungan yang salah, atau ketika niat mulai menyimpang. Tidak ada suara keras, tidak ada paksaan, hanya kegelisahan yang muncul pelan-pelan. Orang berintuisi tinggi memahami bahwa kegelisahan ini bukan musuh, melainkan tanda bahwa ada nilai yang sedang dilanggar atau ada arah yang perlu dikoreksi. Dalam konteks spiritual, banyak yang meyakini bahwa intuisi adalah salah satu bentuk bisikan kebaikan yang Allah tanamkan dalam hati manusia. Selama hati dijaga kebersihannya, bisikan itu menjadi penuntun. Namun ketika hati dipenuhi prasangka, amarah, dan keinginan berlebihan, intuisi menjadi kabur dan sulit dibedakan dari ketakutan. Karena itu, kejernihan hati menjadi kunci utama agar intuisi tetap bisa dipercaya. Tidak semua rasa tahu harus dituruti, dan orang berintuisi tinggi pun menyadari hal itu. Mereka belajar membedakan antara intuisi yang tenang dan ketakutan yang gelisah. Intuisi biasanya hadir dengan ketenangan, meski membawa peringatan, sementara ketakutan datang dengan kecemasan berlebihan dan pikiran yang berputar-putar. Membiasakan diri mengenali perbedaan ini adalah bagian dari kedewasaan batin. Seiring waktu, orang berintuisi tinggi semakin mengenal pola dari suara hatinya sendiri. Mereka tahu kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan, dan kapan harus menunggu. Keputusan-keputusan besar dalam hidup mereka seringkali tidak diambil secara tergesa-gesa, tetapi melalui dialog panjang antara rasa dan logika. Dari proses inilah lahir kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan oleh buku, tetapi dibentuk oleh pengalaman dan kejujuran hati. Jika kamu sering merasa tahu sesuatu tanpa bisa menjelaskannya, jangan buru-buru menganggap dirimu aneh. Bisa jadi, itu adalah cara hatimu berbicara, cara batinmu melindungi dan membimbingmu. Dengarkan dengan rendah hati, uji dengan akal sehat, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Karena intuisi yang dijaga dengan kesadaran dan keimanan bukanlah kesesatan, melainkan cahaya halus yang menuntun langkah di tengah ketidakpastian hidup. Nyaman dengan keheningan. Bagi orang yang memiliki intuisi tinggi, keheningan bukanlah sesuatu yang menakutkan atau harus segera dihindari. Justru di dalam diam, mereka merasa paling dekat dengan diri sendiri. Saat dunia berhenti berbicara, hati mereka mulai bersuara. Keheningan memberi ruang bagi batin untuk bernapas, melepaskan kebisingan pikiran, dan merapikan perasaan yang selama ini tertumpuk.
tanpa sempat disadari. Di saat banyak orang gelisah ketika sendiri, mereka justru menemukan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dalam sunyi, intuisi bekerja lebih jernih. Tidak ada distraksi, tidak ada tuntutan, dan tidak ada suara luar yang memaksa arah. Orang berintuisi tinggi sering merasa bahwa keputusan terbaik justru lahir setelah mereka berdiam diri, bukan setelah banyak berbicara. Keheningan menjadi ruang dialog batin, tempat pertanyaan-pertanyaan besar hidup perlahan menemukan jawabannya sendiri tanpa dipaksa. Mereka menyadari bahwa tidak semua hal perlu direspons dengan segera. Ada waktu untuk berbicara, dan ada waktu untuk diam. Dalam diam itulah mereka belajar mendengar. Bukan hanya mendengar orang lain, tetapi juga mendengar isi hati sendiri. Keheningan mengajarkan kesabaran, mengajak mereka untuk tidak reaktif terhadap setiap keadaan, dan memberi kesempatan bagi emosi untuk mereda sebelum tindakan diambil. Orang dengan intuisi tinggi sering memilih menjauh sejenak dari keramaian, bukan karena membenci manusia, melainkan karena mereka perlu membersihkan batin dari terlalu banyak rangsangan. Keramaian membawa berbagai energi, emosi, dan suasana yang bercampur. Dan semua itu mudah terserap oleh hati yang peka. Keheningan menjadi cara alami bagi mereka untuk menyeimbangkan diri, mengembalikan kejernihan yang sempat kabur. Di tengah keheningan, banyak hal yang sebelumnya terasa rumit mulai terlihat sederhana. Pikiran yang kusut perlahan terurai, perasaan yang berat mulai ringan, dan luka yang mengendap menemukan ruang untuk sembuh. Keheningan tidak selalu berarti kesepian. Bagi mereka, ia adalah sahabat yang setia. Tempat pulang ketika dunia terasa terlalu bising dan melelahkan. Keheningan juga mengajarkan kejujuran. Saat tidak ada orang lain, tidak ada topeng yang perlu dikenakan. Orang berintuisi tinggi memanfaatkan momen ini untuk bercermin ke dalam, mengakui rasa takut, luka, dan harapan yang selama ini disembunyikan. Dalam kejujuran batin, inilah intuisi semakin tajam, karena hati tidak lagi terhalang oleh penyangkalan atau kepura-puraan. Banyak inspirasi dan pemahaman lahir justru saat seseorang berhenti mencari. Orang berintuisi tinggi memahami bahwa terlalu memaksa jawaban seringkali membuat hati semakin bising. Dengan berdiam diri, mereka memberi kesempatan bagi makna untuk muncul secara alami. Keheningan menjadi tanah subur tempat benih kebijaksanaan tumbuh perlahan, tanpa tergesa-gesa. Dalam perspektif spiritual, keheningan seringkali menjadi pintu menuju kedekatan dengan Tuhan. Saat lisan diam dan pikiran tenang, hati lebih mudah terhubung dengan nilai-nilai kebaikan. Orang berintuisi tinggi merasakan bahwa doa yang paling dalam seringkali tidak banyak kata, melainkan penuh keikhlasan dan kesadaran. Di sanalah intuisi dan iman saling menguatkan. Namun, nyaman dengan keheningan bukan berarti menghindari kehidupan. Orang berintuisi tinggi tetap hadir, berinteraksi, dan berkontribusi. Tetapi mereka tahu kapan harus menarik diri untuk menjaga keseimbangan batin. Mereka memahami bahwa keheningan adalah kebutuhan, bukan pelarian. Tanpa keheningan, intuisi melemah. Tanpa intuisi, hidup kehilangan arah yang jujur. Jika kamu merasa damai saat duduk sendiri, merenung tanpa gangguan, dan tidak merasa perlu mengisi setiap detik dengan kebisingan, mungkin itulah caramu merawat intuisi. Jangan merasa aneh atau bersalah karenanya. Keheningan adalah ruang suci tempat hatimu berbicara, tempat keputusan lahir dengan tenang, dan tempat jiwamu kembali menemukan arah. Rawat keheningan itu, karena di sanalah intuisi tumbuh dan membimbing langkahmu dengan lembut. Hati gelisah saat ada yang salah. Orang yang memiliki intuisi tinggi hampir tidak pernah bisa membohongi hatinya sendiri. Ketika berada di situasi yang keliru, meskipun secara logika terlihat aman dan menguntungkan, batin mereka justru berontak dengan cara yang sangat halus. Rasa gelisah itu muncul perlahan, tidak meledak, tetapi cukup kuat untuk membuat hati tidak tenang. Tidur terasa tidak nyenyak, pikiran mudah melayang, dan ada perasaan seolah sedang berjalan di arah yang tidak selaras dengan diri sendiri. Kegelisahan ini seringkali tidak bisa dijelaskan kepada orang lain. Saat ditanya apa yang salah, mereka sendiri kesulitan merangkai jawabannya. Tidak ada kejadian buruk, tidak ada konflik besar, namun hati terasa berat. Inilah tanda khas intuisi yang sedang bekerja, memberi peringatan sebelum sesuatu benar-benar menjadi masalah. Bagi orang berintuisi tinggi, rasa tidak nyaman ini bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal perlindungan. Banyak orang mencoba mengabaikan kegelisahan batin demi menyesuaikan diri dengan keadaan atau harapan sekitar. Orang berintuisi tinggi pun pernah melakukannya, hingga akhirnya menyadari bahwa mengabaikan suara hati sering berujung pada penyesalan. Ketika intuisi diabaikan, hidup terasa dipaksa, langkah terasa berat,
dan kebahagiaan menjadi hambar. Dari pengalaman inilah, mereka belajar bahwa ketenangan batin lebih berharga daripada sekadar terlihat baik di mata orang lain. Hati yang gelisah seringkali menjadi tanda bahwa nilai-nilai batin sedang dilanggar. Bisa jadi seseorang sedang berada di lingkungan yang tidak jujur, menjalani hubungan yang tidak sehat, atau mengambil jalan yang bertentangan dengan nurani. Orang berintuisi tinggi, peka terhadap ketidaksesuaian ini. Meski tidak langsung terlihat salah, hati mereka merasakan adanya jarak antara apa yang dijalani dan apa yang seharusnya. Kegelisahan batin tidak selalu meminta perubahan besar secara instan. Terkadang ia hanya meminta kesadaran agar seseorang berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah jalan ini benar-benar sejalan dengan nilai hidupku? Orang berintuisi tinggi belajar untuk tidak melawan rasa ini dengan pembenaran, melainkan menghadapinya dengan kejujuran dan kerendahan hati. Dalam konteks spiritual, hati yang gelisah sering dipahami sebagai bentuk peringatan penuh kasih. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan agar tidak terlalu jauh melangkah ke arah yang keliru. Orang berintuisi tinggi menyadari bahwa ketenangan batin adalah anugerah yang harus dijaga. Ketika ketenangan itu hilang, ada pesan yang perlu didengarkan, bukan diabaikan. Namun, tidak semua kegelisahan berasal dari intuisi yang murni. Orang berintuisi tinggi pun belajar membedakan antara kegelisahan yang lahir dari nurani dan kecemasan yang berasal dari ketakutan. Kegelisahan intuisi biasanya tenang namun konsisten, sementara kecemasan terasa panik dan melelahkan. Dengan kepekaan yang terlatih, mereka mampu mengenali perbedaan ini dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ketika intuisi memberi peringatan, orang berintuisi tinggi tidak selalu langsung pergi atau menghindar. Terkadang mereka memilih bertahan sejenak untuk memahami pelajaran yang sedang diberikan. Mereka merenung, berdoa, dan mencari kejelasan sebelum bertindak. Keputusan yang diambil dari proses ini biasanya lebih matang karena lahir dari kesadaran, bukan reaksi sesaat. Seiring waktu, mereka menyadari bahwa kegelisahan batin sering menjadi titik balik penting dalam hidup. Banyak keputusan besar yang mengubah arah hidup justru berawal dari rasa tidak tenang yang terus mengusik. Dari kegelisahan itulah, mereka berani meninggalkan yang tidak sehat, melepaskan yang tidak jujur, dan memilih jalan yang lebih selaras dengan hati. Jika kamu sering merasakan kegelisahan tanpa sebab yang jelas saat berada di situasi tertentu, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kelemahan. Bisa jadi, itu adalah cara hatimu melindungimu dari jalan yang tidak sesuai dengan jiwamu. Dengarkan dengan tenang, renungkan dengan jujur, dan jangan takut untuk memperbaiki arah. Karena hati yang gelisah seringkali bukan tanda kesalahan, melainkan undangan untuk kembali pada kebenaran dan ketenangan yang sejati. Empati yang sangat kuat. Orang yang memiliki intuisi tinggi hampir selalu dibarengi dengan empati yang sangat kuat. Mereka bukan hanya memahami kesedihan orang lain secara logika, tetapi ikut merasakannya seolah perasaan itu berpindah ke dalam hati mereka. Ketika seseorang bercerita tentang luka, kegagalan, atau kehilangan, hati mereka ikut tergetar, bahkan sebelum air mata jatuh. Empati ini bukan dibuat-buat, melainkan muncul secara alami dari kepekaan batin yang dalam. Empati yang kuat membuat mereka sulit bersikap cuek. Mereka tidak bisa dengan mudah mengatakan itu bukan urusanku ketika melihat orang lain terluka. Bahkan dalam situasi sederhana, seperti melihat seseorang diperlakukan tidak adil, hati mereka terasa sesak. Rasa ini sering muncul tanpa diminta, seolah ada panggilan batin untuk ikut peduli dan hadir, meski hanya dengan doa atau perhatian kecil. Orang berintuisi tinggi seringkali menjadi tempat berlabuh bagi banyak orang. Tanpa sadar, mereka menarik cerita, rahasia, dan beban emosional dari sekitar. Orang lain merasa aman berada di dekat mereka, karena empati yang tulus terasa tanpa perlu diucapkan. Mereka mendengarkan tanpa menghakimi, memahami tanpa meremehkan, dan menemani tanpa merasa lebih tinggi. Namun empati yang sangat kuat juga memiliki sisi yang melelahkan. Terlalu sering merasakan emosi orang lain membuat batin mereka penuh, bahkan sesak. Mereka bisa merasa sedih tanpa tahu penyebabnya, lelah tanpa aktivitas berat, dan murung tanpa alasan yang jelas. Semua itu adalah akumulasi emosi yang diserap dari lingkungan, yang belum sempat dilepaskan atau diproses dengan baik. Banyak orang berintuisi tinggi tumbuh dengan kebiasaan mengutamakan orang lain dibandingkan diri sendiri. Mereka rela menahan sakit agar orang lain tidak terluka, rela diam agar suasana tetap damai. Empati membuat mereka takut menyakiti, namun tanpa sadar mereka sering menyakiti diri sendiri dengan mengabaikan batas-batas pribadi yang seharusnya dijaga. Seiring waktu, orang berintuisi tinggi belajar bahwa empati tidak sama dengan mengorbankan diri. Menolong tidak harus menyerap semua beban,
dan peduli tidak harus kehilangan diri sendiri. Mereka mulai memahami bahwa empati yang sehat membutuhkan keseimbangan, yaitu kemampuan untuk hadir tanpa larut dan mencintai tanpa melemahkan diri. Dalam konteks spiritual, empati yang kuat sering dipandang sebagai tanda kelembutan hati. Hati yang lembut lebih mudah tersentuh oleh penderitaan, lebih cepat tergerak untuk berbuat baik, dan lebih peka terhadap ketidakadilan. Namun kelembutan ini perlu dijaga dengan kebijaksanaan, agar tidak berubah menjadi kelelahan batin yang berkepanjangan. Orang berintuisi tinggi belajar merawat empatinya dengan cara-cara sederhana, seperti memberi waktu untuk sendiri, menenangkan pikiran, dan mengembalikan emosi kepada pemiliknya. Mereka belajar bahwa tidak semua kesedihan harus dibawa pulang, dan tidak semua masalah harus diselesaikan oleh diri sendiri. Dengan cara ini, empati tetap menjadi cahaya, bukan beban. Empati yang kuat juga membuat mereka lebih manusiawi dalam memandang kesalahan orang lain. Mereka tidak cepat menghakimi, karena tahu setiap orang sedang berjuang dengan caranya sendiri. Sikap ini membuat mereka lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih mudah memaafkan. Dari empati inilah lahir hubungan yang tulus dan mendalam. Jika kamu sering merasa sedih melihat orang lain terluka, mudah terharu oleh cerita sederhana, dan merasa lelah setelah terlalu banyak mendengarkan masalah orang lain, jangan menganggapnya sebagai kelemahan. Bisa jadi, itu adalah empati yang Allah titipkan dalam hatimu. Rawatlah dengan bijak, beri batas yang sehat, dan gunakan empati itu untuk menebar kebaikan tanpa melupakan dirimu sendiri. Karena empati yang seimbang bukan hanya menyembuhkan orang lain, tetapi juga menjaga kedamaian hatimu sendiri. Selalu mencari makna hidup. Orang yang memiliki intuisi tinggi jarang memandang hidup sebagai rangkaian kejadian yang kosong. Dan kebetulan, bagi mereka, setiap peristiwa baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan selalu membawa pesan yang ingin dipahami. Mereka tidak mudah puas dengan jawaban sederhana, karena di dalam hatinya ada dorongan kuat untuk mencari makna di balik apa yang sedang dialami. Hidup bukan sekadar berjalan, tetapi proses belajar yang terus berlangsung. Ketika menghadapi kesulitan, orang berintuisi tinggi tidak hanya bertanya kenapa ini terjadi padaku, tetapi perlahan mengubah pertanyaan itu menjadi apa yang bisa kupelajari dari ini. Mereka menyadari bahwa luka seringkali menjadi guru yang paling jujur. Dari rasa sakit, mereka belajar tentang ketabahan, dari kehilangan mereka belajar tentang keikhlasan, dan dari kegagalan mereka belajar tentang kerendahan hati. Pencarian makna ini membuat mereka terlihat lebih serius atau mendalam dibandingkan orang lain. Mereka sering merenung, memikirkan arah hidup, dan mempertanyakan tujuan di balik rutinitas sehari-hari. Bagi mereka, bekerja, berjuang, dan berinteraksi bukan hanya soal hasil, tetapi tentang nilai yang sedang dibangun di dalam diri. Tanpa makna, semua pencapaian terasa hampa. Orang berintuisi tinggi cenderung sensitif terhadap kehidupan yang dijalani tanpa kesadaran. Mereka merasa tidak nyaman jika hidup hanya dihabiskan untuk memenuhi tuntutan luar tanpa memahami kebutuhan batin. Karena itu, mereka sering mengalami fase pencarian, kebingungan, bahkan krisis makna. Namun justru dari fase inilah mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih jujur dan utuh. Setiap pengalaman, sekecil apapun, mereka simpan sebagai pelajaran. Sebuah pertemuan singkat bisa menjadi cermin, sebuah perpisahan bisa menjadi pengingat, dan sebuah kegagalan bisa menjadi titik balik. Intuisi mereka membantu merangkai potongan pengalaman itu menjadi pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan kehidupan. Dari sanalah kebijaksanaan perlahan terbentuk. Dalam perjalanan mencari makna, orang berintuisi tinggi sering memilih jalan yang tidak selalu mudah. Mereka berani meninggalkan hal-hal yang terasa kosong, meski terlihat aman dan nyaman. Bagi mereka, hidup yang bermakna lebih penting daripada hidup yang sekadar terlihat berhasil. Pilihan ini sering disalahpahami, tetapi hati mereka tetap teguh, karena merasa selaras dengan nilai yang diyakini. Secara spiritual, pencarian makna hidup sering mengarah pada pencarian kedekatan dengan Tuhan. Orang berintuisi tinggi merasakan bahwa makna sejati tidak hanya datang dari pencapaian duniawi, tetapi dari hubungan batin yang kuat dengan nilai-nilai kebaikan dan keimanan. Dari sana, hidup terasa lebih terarah, dan penderitaan pun memiliki tempat dalam rencana yang lebih besar. Namun, mencari makna hidup juga membutuhkan kesabaran. Tidak semua jawaban datang dengan cepat. Terkadang, makna baru dipahami setelah waktu berlalu dan luka mengering. Orang berintuisi tinggi belajar untuk tidak memaksa pemahaman, tetapi mempercayai proses. Mereka yakin bahwa setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri untuk dimengerti. Pencarian makna ini menjadikan mereka pribadi yang lebih empatik dan bijaksana. Karena telah melalui banyak perenungan,
Mereka lebih memahami kompleksitas hidup manusia. Mereka tidak mudah menghakimi, karena tahu bahwa setiap orang sedang mencari makna dengan caranya masing-masing. Dari pemahaman inilah lahir sikap rendah hati dan penghargaan terhadap perjalanan hidup orang lain. Jika kamu sering merasa gelisah ketika hidup terasa monoton, bertanya tentang tujuan di balik segala yang kamu jalani, dan merindukan kehidupan yang lebih bermakna, jangan anggap itu sebagai kebingungan semata. Bisa jadi, itu adalah tanda intuisi yang mendorongmu untuk hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Teruslah mencari makna dengan hati yang jujur, karena hidup yang dimaknai dengan baik bukan hanya membuatmu bertahan, tetapi juga membuatmu benar-benar hidup. Lebih percaya suara hati. Orang yang memiliki intuisi tinggi cenderung lebih mempercayai suara hati dibandingkan hiruk-pikuk pendapat dari luar. Bukan karena mereka merasa paling benar, tetapi karena mereka telah berkali-kali belajar bahwa ketenangan batin adalah penanda arah yang tepat. Saat banyak suara mencoba memengaruhi, mereka memilih berhenti sejenak, masuk ke dalam diri, dan mendengarkan apa yang benar-benar dirasakan. Suara hati bagi mereka bukan bisikan yang menyesatkan, melainkan kompas yang membimbing langkah. Kepercayaan pada suara hati ini tumbuh dari pengalaman panjang. Mereka pernah mengikuti nasihat banyak orang, namun berakhir dengan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Sebaliknya, ketika mengikuti suara hati meski penuh ketidakpastian, mereka justru menemukan kedamaian. Dari situ, mereka belajar bahwa keputusan yang selaras dengan nurani mungkin tidak selalu mudah, tetapi jarang membawa penyesalan yang mendalam. Orang berintuisi tinggi tidak menutup telinga dari saran dan masukan. Mereka mendengarkan, mempertimbangkan, dan merenung. Namun pada akhirnya, keputusan tetap dikembalikan kepada hati yang paling jujur. Mereka memahami bahwa tidak semua orang merasakan apa yang mereka rasakan, dan tidak semua orang memahami perjalanan batin yang sedang mereka jalani. Seringkali, kepercayaan pada suara hati membuat mereka tampak berbeda, bahkan dianggap keras kepala atau terlalu idealis. Padahal yang sedang mereka lakukan adalah menjaga kejujuran terhadap diri sendiri. Mereka lebih takut mengkhianati nurani daripada mengecewakan ekspektasi orang lain. Bagi mereka, kehilangan ketenangan batin jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan persetujuan. Suara hati yang dipercaya bukanlah dorongan ego atau keinginan sesaat. Orang berintuisi tinggi belajar membedakan antara suara hati yang tenang dan keinginan yang terburu-buru. Suara hati biasanya hadir dengan rasa damai, meski mengajak pada pilihan yang berat. Sedangkan ego sering datang dengan kegelisahan dan dorongan untuk segera dipuaskan. Membedakan keduanya adalah proses panjang yang membutuhkan kejujuran dan kesadaran. Dalam perjalanan hidup, kepercayaan pada suara hati sering membawa mereka pada keputusan-keputusan besar yang mengubah arah. Mereka berani meninggalkan yang tidak selaras, meski harus memulai dari awal. Mereka berani berkata tidak pada hal yang tidak jujur, meski tampak menguntungkan. Keberanian ini lahir dari keyakinan bahwa hidup yang dijalani dengan hati yang bersih akan selalu menemukan jalannya sendiri. Secara spiritual, suara hati sering dipandang sebagai cermin nurani yang terhubung dengan nilai kebaikan. Orang berintuisi tinggi menjaga suara hati ini dengan membersihkan niat, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri pada nilai spiritual. Mereka menyadari bahwa semakin jernih hati, semakin jelas pula arah yang ditunjukkan oleh intuisi. Karena itu, kepercayaan pada suara hati selalu disertai dengan tanggung jawab moral. Kepercayaan pada suara hati juga mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Mereka tidak mudah menyalahkan keadaan atau orang lain ketika menghadapi konsekuensi. Karena keputusan diambil dengan kesadaran penuh, mereka lebih siap menerima hasilnya, baik atau buruk. Sikap inilah yang membentuk kedewasaan batin dan keteguhan karakter. Seiring waktu, orang berintuisi tinggi menjadi pribadi yang lebih konsisten dan otentik. Mereka tidak mudah terombang-ambing oleh tren, tekanan sosial, atau keinginan untuk diterima. Hidup mereka mungkin tidak selalu tampak sempurna, tetapi terasa jujur dan bermakna. Kepercayaan pada suara hati membuat mereka berjalan dengan arah yang jelas, meski langkahnya pelan. Jika kamu sering merasa harus berhenti mendengarkan dunia, agar bisa mendengar hatimu sendiri, jangan mengabaikan itu. Bisa jadi, itulah caramu menemukan arah yang paling jujur. Percayalah pada suara hati yang tenang, uji dengan akal dan nilai kebaikan. Lalu melangkahlah dengan yakin, karena hidup yang dijalani dengan mendengarkan nurani bukan hanya membuatmu kuat, tetapi juga membuatmu damai dengan diri sendiri. Firasat lewat mimpi dan isyarat. Orang yang memiliki intuisi tinggi sering mengalami mimpi yang terasa berbeda dari kebanyakan orang. Mimpi-mimpi itu tidak selalu aneh atau menakutkan, tetapi terasa hidup, jelas,
dan meninggalkan kesan yang mendalam setelah terbangun. Ada mimpi yang membuat hati terasa hangat. Ada pula yang menimbulkan kegelisahan tanpa sebab. Bagi mereka, mimpi bukan sekadar bunga tidur, melainkan pengalaman batin yang kadang membawa pesan atau refleksi dari apa yang sedang dan akan dijalani. Mimpi bagi orang berintuisi tinggi sering menjadi cermin dari kondisi hati dan pikiran yang paling dalam. Hal-hal yang tidak sempat diproses saat terjaga muncul dalam simbol, perasaan, atau adegan tertentu. Mereka tidak serta-merta menafsirkan mimpi secara berlebihan, tetapi merasakannya sebagai isyarat halus yang mengajak untuk merenung. Ada kalanya mimpi menjadi pengingat, ada kalanya menjadi peringatan untuk lebih berhati-hati. Selain mimpi, intuisi juga sering hadir melalui isyarat kecil dalam kehidupan sehari-hari. Bisa berupa peristiwa yang berulang, kata-kata yang terdengar di waktu yang tepat, atau pertemuan yang terasa terlalu kebetulan untuk diabaikan. Orang berintuisi tinggi peka terhadap pola-pola ini. Mereka tidak menganggap semuanya sebagai takdir mutlak, tetapi sebagai petunjuk yang mengajak untuk lebih sadar dan waspada. Isyarat sering datang dalam bentuk yang sederhana, namun syarat makna. Sebuah kalimat dari orang asing, ayat yang terdengar tepat saat hati sedang gundah, atau kejadian kecil yang membuka mata. Orang berintuisi tinggi merasakan bahwa hidup sering berbicara dengan bahasa yang lembut, bukan dengan teriakan. Hanya hati yang tenang dan peka yang mampu menangkap bahasa tersebut. Namun, orang berintuisi tinggi juga belajar untuk tidak terjebak dalam penafsiran berlebihan. Mereka menyadari bahwa tidak semua mimpi adalah pesan, dan tidak semua kejadian adalah isyarat khusus. Kebijaksanaan diperlukan agar intuisi tidak berubah menjadi ketakutan atau prasangka. Mereka menjaga keseimbangan antara kepekaan dan kewarasan, antara rasa dan logika. Dalam perspektif spiritual, mimpi dan isyarat sering dipandang sebagai salah satu cara Tuhan mengingatkan manusia dengan lembut, bukan untuk memastikan masa depan, tetapi untuk mengajak hati agar lebih dekat, lebih sadar, dan lebih berhati-hati dalam melangkah. Orang berintuisi tinggi menyambut isyarat ini dengan doa dan perenungan, bukan dengan kepastian yang mutlak. Seiring waktu, mereka belajar mengenali karakter mimpi dan isyarat yang benar-benar bermakna bagi dirinya. Mimpi yang membawa pesan biasanya datang dengan ketenangan, meski terkadang berat. Sementara mimpi yang berasal dari kegelisahan sering terasa kacau dan melelahkan. Mengenali perbedaan ini membuat mereka lebih bijak dalam menyikapi pengalaman batin. Isyarat juga sering menjadi penguat atas keputusan yang sedang dipertimbangkan. Ketika hati sudah condong pada suatu pilihan, isyarat kecil datang seolah menguatkan langkah. Namun orang berintuisi tinggi tidak menjadikannya satu-satunya dasar keputusan. Isyarat diperlakukan sebagai pengingat, bukan penentu mutlak. Keputusan tetap diambil dengan kesadaran dan tanggung jawab. Pengalaman mimpi dan isyarat membuat orang berintuisi tinggi semakin menyadari bahwa hidup memiliki dimensi yang lebih luas daripada yang terlihat. Ada lapisan makna yang tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan. Kesadaran ini membuat mereka lebih rendah hati, karena menyadari bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan atau dipahami sepenuhnya. Jika kamu sering terbangun dengan mimpi yang membekas di hati, atau merasakan isyarat-isyarat kecil yang seolah mengajakmu berhenti dan merenung, jangan terburu-buru menolaknya. Bisa jadi itu adalah cara batinmu berkomunikasi, cara hidup mengajakmu lebih sadar. Dengarkan dengan tenang, renungkan dengan bijak, dan iringi dengan doa. Karena firasat yang dijaga dengan kesadaran dan kerendahan hati bukanlah kesesatan, melainkan cahaya lembut yang menuntun langkah di tengah perjalanan hidup. Cepat lelah di keramaian. Orang yang memiliki intuisi tinggi seringkali merasa cepat lelah ketika berada di tengah keramaian. Meskipun tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, kelelahan ini bukan berasal dari tubuh, melainkan dari batin yang terlalu banyak menyerap rangsangan. Suara, emosi, ekspresi, dan suasana bercampur menjadi satu, dan hati yang peka menangkap semuanya sekaligus. Akibatnya, mereka merasa terkuras tanpa benar-benar memahami penyebabnya. Di tengah keramaian, orang berintuisi tinggi tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara emosional. Mereka menangkap kegelisahan, kegembiraan, kecemasan, dan tekanan yang terpancar dari banyak orang sekaligus. Tanpa disadari, semua emosi itu masuk ke dalam batin mereka. Inilah sebabnya, setelah berada di tempat ramai, mereka sering membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi jiwa. Kelelahan ini sering disalahpahami sebagai sifat antisosial atau kurang suka bersosialisasi. Padahal, orang berintuisi tinggi justru menyukai hubungan yang bermakna dan tulus. Mereka menikmati percakapan yang dalam, bukan interaksi yang dangkal dan terlalu ramai. Bagi mereka, kualitas hubungan jauh lebih penting daripada jumlah pertemuan
atau keramaian yang dihadiri. Keramaian yang terlalu padat sering membuat intuisi menjadi tumpul. Pikiran dipenuhi oleh suara luar, sementara suara hati tertutup oleh kebisingan. Orang berintuisi tinggi menyadari hal ini, sehingga mereka secara alami mencari ruang yang lebih tenang untuk mengembalikan kejernihan batin. Bukan karena menghindar, tetapi karena menjaga keseimbangan diri. Banyak orang berintuisi tinggi merasa bersalah karena membutuhkan waktu sendiri setelah bersosialisasi. Mereka merasa tidak sopan atau tidak cukup ramah. Namun seiring waktu, mereka belajar bahwa merawat diri bukanlah bentuk penolakan terhadap orang lain. Mengambil jarak sejenak justru membuat mereka bisa kembali hadir dengan lebih tulus dan penuh energi. Alam sering menjadi tempat favorit untuk memulihkan energi batin. Suara angin, pepohonan, dan langit yang luas memberi ketenangan yang tidak bisa ditemukan di tengah keramaian. Orang berintuisi tinggi merasakan bahwa alam berbicara dengan bahasa yang menenangkan, membantu mereka melepaskan emosi yang menumpuk, dan mengisi kembali ruang batin yang kosong. Dalam perspektif spiritual, kelelahan di keramaian dapat dipahami sebagai tanda bahwa hati membutuhkan perlindungan dan penguatan. Orang berintuisi tinggi sering menemukan ketenangan melalui doa, zikir, atau keheningan yang penuh kesadaran. Dari sana, batin kembali kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh energi luar yang berlebihan. Seiring bertambahnya kesadaran, orang berintuisi tinggi belajar mengatur interaksi sosial dengan lebih bijak. Mereka memilih kapan harus hadir, kapan harus menarik diri, dan kapan harus berbicara dari hati. Mereka tidak lagi memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat atau ramah. Karena memahami batas energi adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Kelelahan di keramaian juga mengajarkan mereka tentang pentingnya keheningan sebagai penyeimbang hidup. Tanpa keheningan, hati menjadi penuh dan mudah goyah. Dengan keheningan, intuisi kembali tajam dan arah hidup terasa lebih jelas. Orang berintuisi tinggi memandang keheningan bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai kebutuhan dasar jiwa. Jika kamu sering merasa ingin segera pulang setelah berada di tempat ramai, membutuhkan waktu sendiri untuk kembali tenang, dan merasa lebih hidup dalam kesunyian, jangan menganggap dirimu aneh. Bisa jadi itu adalah caramu menjaga intuisi tetap jernih. Hormati kebutuhan batinmu, atur ritme hidup dengan bijak, dan izinkan dirimu beristirahat. Karena kelelahan di keramaian bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu bekerja lebih dalam daripada kebanyakan orang. Dekat dengan nilai spiritual. Orang yang memiliki intuisi tinggi hampir selalu memiliki kedekatan yang kuat dengan nilai-nilai spiritual. Meskipun bentuknya tidak selalu sama pada setiap orang. Kedekatan ini bukan sekadar rutinitas ibadah atau simbol lahiriah, melainkan hubungan batin yang terasa hidup. Mereka merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan kesadaran inilah yang membuat hati mereka lebih lembut, rendah hati, dan penuh kehati-hatian dalam melangkah. Bagi orang berintuisi tinggi, spiritualitas bukan pelarian dari kenyataan hidup, melainkan cara untuk memaknainya. Saat menghadapi kesulitan, mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan diri, tetapi juga bersandar pada doa dan keikhlasan. Di tengah keterbatasan manusia, spiritualitas memberi ruang bagi harapan dan ketenangan yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Doa bagi mereka bukan sekadar rangkaian kata, tetapi dialog batin yang jujur. Ada doa yang terucap dengan suara, ada pula doa yang hanya bergetar di dalam hati. Dalam keheningan, mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih mampu mendengar bisikan kebaikan, dan lebih peka terhadap arah yang seharusnya diambil. Dari sanalah intuisi mendapat pijakan yang kokoh. Nilai spiritual membantu orang berintuisi tinggi, membedakan antara intuisi yang jernih dan dorongan ego yang menyesatkan. Semakin dekat seseorang dengan nilai kebaikan, semakin bersih pula hatinya dari kepentingan sempit. Mereka menyadari bahwa intuisi tanpa landasan moral bisa menyesatkan, sementara intuisi yang dibimbing oleh iman menjadi cahaya yang menuntun dengan lembut. Kedekatan dengan spiritualitas juga membuat mereka lebih siap menerima takdir dengan lapang dada. Orang berintuisi tinggi memahami bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, dan tidak semua keinginan harus terpenuhi. Dalam penyerahan diri yang tulus, mereka menemukan ketenangan yang mendalam, bukan karena menyerah, tetapi karena percaya bahwa setiap perjalanan memiliki hikmah yang telah ditetapkan. Spiritualitas mengajarkan mereka untuk menjaga niat dalam setiap langkah. Mereka belajar bertanya pada diri sendiri, apakah yang dilakukan ini mendekatkan pada kebaikan atau justru menjauhkan? Dengan niat yang dijaga, intuisi menjadi lebih tajam dan tidak mudah terpengaruh oleh ambisi duniawi. Hidup pun dijalani dengan kesadaran yang lebih utuh. Dalam hubungan dengan sesama, nilai spiritual membuat orang berintuisi tinggi
lebih berhati-hati dalam bersikap. Mereka sadar bahwa setiap kata dan tindakan membawa dampak. Kesadaran ini melahirkan sikap empati, kejujuran, dan keinginan untuk tidak menyakiti. Bagi mereka, spiritualitas tidak berhenti di tempat ibadah, tetapi tercermin dalam cara memperlakukan manusia. Ketika intuisi dan spiritualitas berjalan seiring, orang berintuisi tinggi merasakan kedamaian yang tidak mudah goyah. Masalah tetap datang, ujian tetap hadir, tetapi hati tidak mudah hancur. Ada keyakinan bahwa setiap kesulitan membawa pelajaran, dan setiap kehilangan menyimpan hikmah. Keyakinan inilah yang menjaga mereka tetap teguh di tengah ketidakpastian hidup. Kedekatan dengan nilai spiritual juga membuat mereka lebih rendah hati terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Mereka menyadari bahwa intuisi adalah anugerah, bukan kehebatan pribadi. Kesadaran ini mencegah mereka dari kesombongan dan membuat mereka terus belajar, memperbaiki diri, dan membuka hati terhadap kebenaran yang lebih luas. Jika kamu merasa hatimu lebih tenang saat mendekat pada nilai-nilai spiritual, jika doa dan keheningan membuatmu menemukan arah, dan jika intuisi terasa lebih jernih saat iman dijaga, maka rawatlah kedekatan itu. Karena spiritualitas adalah fondasi yang menguatkan intuisi, dan intuisi adalah cahaya yang menuntun langkah. Ketika keduanya berjalan bersama, hidup tidak hanya terasa lebih bermakna, tetapi juga lebih damai dan penuh harapan. Jika sejak awal hingga akhir video ini hatimu terasa tersentuh, bukan karena kata-kata ini indah, tetapi karena sebagian darinya mungkin sedang berbicara tentang dirimu, tentang kepekaan yang sering kamu sembunyikan, tentang hati yang mudah lelah, namun tetap ingin berbuat baik, dan tentang intuisi yang selama ini kamu anggap sebagai kelemahan, padahal sesungguhnya adalah amanah. Orang-orang dengan intuisi tinggi sering berjalan lebih sunyi. Mereka banyak memahami, tetapi jarang dipahami. Mereka kuat menahan, tetapi jarang mengeluh. Mereka memilih diam, bukan karena tidak punya suara, tetapi karena hatinya terlalu dalam untuk sekadar berisik. Jika kamu adalah salah satunya, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Intuisi bukan kebetulan. Ia tumbuh dari hati yang jujur, empati yang terjaga, dan kedekatan dengan nilai-nilai kebaikan. Ia adalah cahaya halus yang Allah titipkan agar kita tidak tersesat di tengah dunia yang terlalu bising. Selama hati dijaga, niat diluruskan, dan iman dikuatkan, intuisi tidak akan menuntun pada kesalahan, melainkan pada ketenangan. Jangan lagi meremehkan kepekaanmu. Jangan malu menjadi orang yang terlalu peduli, terlalu dalam, atau terlalu banyak merenung. Dunia memang tidak selalu ramah pada hati yang lembut, tetapi justru hati-hati seperti itulah yang mampu menghadirkan makna, menenangkan sesama, dan mengingatkan bahwa hidup bukan sekadar tentang bertahan, melainkan tentang menjadi manusia seutuhnya. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar lebih banyak hati yang terwatkan. Tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling kamu rasakan, atau pengalaman intuisi yang pernah kamu alami. Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar, merenung, dan saling menguatkan dalam perjalanan hidup dan iman. Semoga Allah menjaga hati kita tetap jernih, intuisi tetap bersih, dan langkah kita selalu berada di jalan yang benar. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap tenang, tetap rendah hati, dan tetap dekat dengan kebaikan.